ada yang unik di negeri kita. Dulu kalau kita kan wali 9 ya. Ternyata waktu saya ziarah ke silsilah Thariqah Naqsyabandiyah di Uzbek, itu mereka juga ada 9 wali di kota Bukhara. Lalu ada 9 wali di India. Itu masih satu sanad. Ternyata di negeri kita juga ada 9 wali di tanah Jawa, tanah air ini. Kata 9, angka 9 ini unik. Meskipun mereka sudah wafat, tapi tidak ada Fatihah yang lebih banyak dikirimkan umat Islam hari ini kecuali kepada mereka-mereka itu. Dan belum lama ini saya ziarah ke Malaysia, Semenanjung. Itu ada satu negeri namanya Negeri 9, Seremban. Di satu makom ada 7 wali, wali bin wali bin wali bin wali bin wali, akhwali akhwali. Thariqahnya Idrisiyah, Ahmadiyah. Ya. Nah, kita beruntung. Ya. Tapi apa yang mau saya sampaikan? Wali, sahibul karomah aja, asabahul maut, ja'ahul maut. Mereka mati. Jika wali mati, para nabi pun Allah wafatkan. Mungkin tidak lama, mungkin ada di antara kita. Ya. Saya nggak tahu siapa yang duluan. Belum tentu yang tua duluan. Ya. Nggak nakut-nakutin kiai. Ya Pak Kiai ya. Udah banyak yang muda duluan. Ya, saya punya sahabat sudah banyak yang pergi duluan. Nah, inilah ayat yang dibaca tadi oleh mukri kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada satu lafaz yang menarik di situ. Yang mati itu ternyata cuma nafs, ruh tidak. Yang merasakan mati itu nafs. Kullu nafsin, setiap jiwa. Nafs. Ruh tidak. Enggak ada lafaz. Ada enggak ayatnya kullu ruhin? Karena ruh tidak pernah mati. Ya. Walaupun nafs itu hakikatnya, sirnya adalah ruh. Tapi Allah tidak pernah menyebutkan kata ruh mati. Kenapa? Ruh itu adalah tajalli sifat Allah yang sempurna. Allah tidak bertempat. Maka ruh, coba tanya para kiai ketika ngaji sifat 20, kita sampai kepada kesimpulan ruh itu tidak bertempat di kepala, di kaki, di tangan. Enggak. Maka kalau ada orang yang tangannya buntung, itu dia nggak mati. Karena ruh di satu tempat di badan. Jika ruh tidak bertempat pada badan ini, tapi dia disebut di Quran, alaqahnya dengan kita disebut alaqah amrillah, min amri rabbi. Itu urusan Allah, itu rahasia Allah. Ilmunya dikit yang dibagi kepada kita. Yang sedikit inilah yang coba dikupas-kupas oleh Imam Ghazali, dikupas oleh Imam Ibn Arabi, dikupas oleh Imam Notailah Sekandari, dikupas-kupas oleh para ulama. Karena ilmu inilah yang akan membuat orang tidak merasakan pahitnya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah, zauq, zaqa yadhuku zauqan. Ya. Apa arti zauq? Rasa. Za'iqah berarti merasakan. Kullu nafsin, setiap jiwa pasti merasakan al-maut. Ternyata al-maut itu makhluk Allah. Khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan makhluk bernama hidup, bernama mati. Jadi hidup dan mati itu makhluk dicipta. Ketika nafs berpisah dari badan, jika dia tidak mengenal min amri rabbi, dia akan sulit pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat pulang. Ya, dia nggak tahu jalan. Orang nggak tahu jalan bisa berjalan nggak? Nggak tahu. Maka kita perlu, jika sekarang ada namanya GPS, harus punya GPS alam kubur. Ya. Harus ada punya GPS alam kubur.
Dikubur gak ditanya, ijazah kamu mana, sanad kamu mana, kamu mursyid gak, kamu sholat tahajud gak ditanya. Ini bukan nyuruh gak tahajud ya, jangan salah paham ya. Gak ditanya, yang ditanya apa? Man rabbuk. Man rabbuk maknanya ma'rifatullah. Maka modal masuk kubur ma'rifatullah. Pertanyaan kedua, disebutkan di riwayat yang sahih bahwa ditunjukkan satu wajah. Ada yang sudah ketemu Rasulullah? Belum kan? Ya. Kebanyakan kan belum. Ada satu dua paling dikasih mimpi. Mimpi palingnya kan. Beda dengan Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, Sidi Ahmad Tijani, Muhammad Bahri Naqsyabandi, Abdul Qadir Jilani, itu mereka yaqzatan wa manaman. Imam Suyuti yaqzatan wa manaman. Di kitab-kitab disebut begitu. Ya. Jaga ataupun tidur sama bagi mereka. Karena wali-wali Allah itu tidurnya jaga, jaganya tidur. Kalau tidak, kalau kita gimana? Disuruh wirid sama guru, langsung ngorok. Ya. Astagfirullah. Langsung begitu. Kalau udah mau wirid, maunya ada sesuatu. Hidup lagi susah, mau buka usaha, ngamalin salawat nariyah ya. Jadi sholawatnya ada maunya. Sholawatnya tidak mau disempurnakan di akhirat. Padahal ayat berikutnya, innama yuwaffawna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasannya al-ajr itu lawan dari iqab, artinya sama, balasan. Tapi al-ajr balasan yang baik-baik. Jangan buru-buru minta natijah zikir di bumi. Nggak sanggup bumi menerima.